materi pertama membahas mengenai sistem pengendalian manajemen, yaitu sebuah proses sistematik yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Selanjutnya itu ada elemen-elemen dalam pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada detektor atau sensor, yaitu sebuah alat yang mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua itu ada asesor atau pembanding, yaitu sebuah alat untuk menentukan ketepatan. Selanjutnya itu ada e-faktor, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh oleh asesor atau pembanding. Dan yang terakhir itu ada jaringan komunikasi, yaitu alat untuk mengirimkan informasi antara detektor dan asesor. Selanjutnya itu antara asesor dan e-faktor. Untuk materi yang selanjutnya ada aktivitas pengendalian manajemen. Menurut Mardiasmo tahun 2009 membagi aktivitas pengendalian manajemen menjadi yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang keenam pengendalian, dan yang terakhir penilaian kinerja. Untuk materi selanjutnya ada proses dan struktur pengendalian manajemen. Menurut Mahmudi tahun 2007 membagi proses pengendalian manajemen terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada perumusan strategi, yang kedua perencanaan strategi, yang ketiga pembuatan program, yang keempat anggaran, yang kelima implementasi, yang keenam pelaporan kinerja, yang ketujuh evaluasi kinerja, dan yang terakhir umpan balik. Nah, selanjutnya ada struktur pengendalian manajemen merupakan jaringan yang dimiliki organisasi sebagai sarana melaksanakan proses pengendalian manajemen menurut Mahmudi tahun 2007. Nah, struktur pengendalian manajemen ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban, yang kedua kompensasi, dan yang ketiga jejaring informasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center, yaitu sebuah unit yang dipimpin oleh manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap unit-unit yang dikelolanya. Misalnya seorang direktur utama dari perusahaan holding atau dari anak usahanya, dan direktur atau kepala divisi dari perusahaan holding atau kepala unit dalam suatu entitas. Berikutnya ada tujuan pusat-pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban menurut Mardiasmo tahun 2009 yaitu yang pertama ada sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua ada untuk memudahkan mencapainya tujuan organisasi. Yang ketiga memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima ada mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam ada sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir sebagai alat pengendali manajemen. Selanjutnya itu konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Konsep pusat pertanggungjawaban merupakan wujud dari model pengambilan keputusan secara terdesentralisasi. Organisasi yang dibagi ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban akan mempengaruhi sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pusat biaya. Pusat biaya pertanggungjawaban di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan, ukuran kinerja didasarkan pada penggunaan biaya, bukan berdasarkan nilai output. Yang kedua itu pusat pendapatan. Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai dari pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan pada laba yang diperoleh dengan membandingkan input dengan output dan dinilai dalam satuan moneter. Yang terakhir itu pusat investasi. Adalah pusat pertanggungjawaban
yang dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan atas dasar investasi yang ditanamkan di pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Slide selanjutnya adalah pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja. Untuk mengarahkan keputusan manajer dan mengevaluasi kinerja manajer dan pusat-pusatnya, kita membutuhkan sebuah pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pusat pertanggungjawaban adalah basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dua alasan manajer perlu melakukan pengukuran kinerja pada unit kerja. Desentralisasi yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. Masalah kesesuaian tujuan. Hilton tahun 2008 menjelaskan bahwa hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer subunit membantu organisasi dalam memenuhi tujuannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam konteks organisasi pemerintahan di Indonesia yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja mutlak diperlukan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik dilakukan untuk mengukur value for money. 3A, program dan kegiatan yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Masalah eksternalitas. Ketika ada interaksi, tindakan individu tidak hanya mempengaruhi pengukuran kinerja sendiri, tetapi juga pengukuran kinerja unit lain. Kinerja unit desentralisasi yang juga mempengaruhi pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Penerapan BSC (Balance Scorecard) dapat menjadi cara untuk menilai pengukuran kinerja karena BSC memiliki pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Pada slide selanjutnya, kami akan membahas mengenai implementasi pusat pertanggungjawaban organisasi pemerintah. Yang pertama ada pusat biaya. Dalam pusat biaya ini terdiri dari dua, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat itu sendiri seperti Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan. Untuk pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerja Umum. Nah, yang kedua ada pusat pendapatan. Dalam pusat pendapatan ini terdiri dari dua juga, yaitu ada pada pemerintah pusat dan pada pemerintah daerah. Pada pemerintah pusat, unit yang berfungsi sebagai pendapatan adalah Kementerian Keuangan, difokuskan pada Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Sedangkan pada bagian pemerintah daerah adalah pada bagian pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Yang ketiga ada pusat laba. Contoh dari pusat laba yang pertama ada BUMN, yang kedua BUMD, yang ketiga objek pariwisata milik pemerintah daerah, yang keempat ada bandara, dan yang kelima ada pelabuhan. Baik, saya akan melanjutkan terkait implementasi pusat pertanggungjawaban pada organisasi pemerintah. Yang keempat itu ada pusat investasi. Contoh investasi yang dapat menghasilkan manfaat keuangan secara langsung adalah misalnya Pemda memutuskan untuk membangun pasar dan kios yang ada di suatu daerah, lalu kios tersebut disewa atau dijual dengan cara kredit kepada pedagang yang memanfaatkan pasar tersebut. Hasil investasi berupa pasar dapat langsung diterima oleh Pemda berupa keuntungan sewa atau keuntungan atas penjualan kredit. Dan implementasi yang terakhir ada pusat beban terbatas. Contoh dari pusat pertanggungjawaban ini adalah bagian sekretariat atau bagian tata usaha pada sebuah SKPD yang bertanggung jawab atas belanja administrasi kantor untuk mendukung operasional kantor sehari-hari serta pelaksanaan program dan kegiatan SKPD secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita di slide 12 atau kesimpulan, yang dimana teman-teman saya sudah menjelaskan materi sebelumnya. Jadi kesimpulan pusat pertanggungjawaban pemerintah adalah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk menunjukkan unit organisasi yang akan dikelola oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua macam kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan prestasi suatu pusat pertanggungjawaban. Agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan hemat, maka kegiatan tersebut perlu direncanakan, dikoordinasi, dan dikendalikan. Pemeriksaan manajemen dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan kehematan pelaksanaan yang dilakukan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban. Sekian video